Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Willy Setiawan di channel YouTube ini. Untuk di video kali ini masih merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya mengenai Microsoft Word. Secara khusus di video ini kita akan bahas mengenai bullet and numbering, ya bullet and numbering. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, bullet and numbering ini ya, ini sempat saya singgung di video yang pertama waktu kita membahas menu-menu. Saya sudah mengatakan juga waktu itu ini kita pending, kita skip untuk kita bahas secara khusus. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang ini. Oke, ini bullet, ini numbering, ini dua-duanya numbering. Jadi bullet itu berupa ini ya, berupa simbol-simbol. Nah, sedangkan yang ini numbering ya, angka-angka, huruf. Ini juga numbering tapi yang berjenjang atau tadi istilahnya multi level. Mana tadi? Nah, itu multi level gitu ya. Berjenjang. Nah, ini semacam itu. Oke, kita akan langsung saja. Kita akan coba buat perbandingan ya. Ini mungkin juga sudah mengetahui tapi nggak apa, sebagai pembanding saja, sebagai pengantar. Waduh, hujan di luar. Oke. Saya akan coba buat sebuah daftar ya, sebuah list. Yang pertama saya pakai satu gini misalnya. Satu. Ini kalau saya spasi biasanya dia kan auto numbering. Nah, gitu ya. Cirinya apa? Ini kalau saya klik satu ini dia indentasinya langsung berubah. Yang kedua ini nggak bisa diklik. Nggak bisa di ini. Bisanya kalau diklik pasti akan terblok gini nomornya ini. Ya, angkanya ini. Itu cirinya dia sudah numbering. Ini saya undo dulu. Saya kepingin ini manual. Maka saya undo. Ini pun sama ya. Jadi kalau kalian ngetik, nah contoh ini intermezzo sedikit ya. Mumpung kita bahasanya ke situ. Ini saya hapus saja dulu. Contoh kita mau membuat nama. Nama saya kan Antonius Willy Setiawan. Mau saya singkat A titik Willy Setiawan. Biasanya kan kalau kita buat A titik spasi, nah dia langsung berubah jadi numbering. Padahal saya nggak mau gitu, ini saya cuma mau ngetik biasa. Nah, sama seperti yang di video sebelumnya ya, kalau mau ini tinggal di undo. Jadi ini kan auto format ya, dia auto formatting. Di video sebelumnya tuh waktu saya beri contoh mau nulis teh gitu ya. Teh tapi dia jadi auto the. Maka tinggal di undo atau Ctrl Z. Ini pun sama, tinggal di Ctrl Z saja. Nah, maka dia kan balik ke tulisan biasa. Oke, itu sekilas infonya seperti itu. Oke, kembali ke tadi, saya mau buat penomoran secara manual. Satu. Nah, ini ya, saya undo supaya dia balik ke manual. Nah, misalnya tambah lapar ini. Terus 2, misalnya. Oke, ini saya namanya bunuh diri namanya. Terus 3 misalnya ayam. Ini misalnya nah, lalu idenya adalah ini misalnya sebuah daftar, misalnya ada urutan tertentunya, entah apapun maksudnya, tapi pokoknya ada urutan tertentunya sehingga ini kelewatan, nomor 2 itu bukan batagor, seharusnya nomor 2 itu misalnya adalah martabak. Nah, otomatis saya harus mengubah ini 3, ini saya ganti 4, saya ganti 5, saya ganti 6. Seperti itu. Ini kalau manual, ya, ini kalau manual. Mau membuat manual pun sebenarnya bisa membuat numbering versi manual yang numbering versi manual yang tekniknya itu nanti seperti numbering ini itu sama. Cuma bedanya tadi itu manual. Ya, saya beri contoh. Ini kan benar-benar manual kalau ini, benar-benar manual.
satu titik spasi dan seterusnya. Bisa misalnya di sini saya buat apa ya, sila di Pancasila ya, satu manual ya. Nah, oh gini, saya tunjukkan gini, spasi dulu. Oke, oh nanti belum 3. Ini yang panjang ya, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, idenya adalah ini misalnya, ini hanya contoh ya, ini dokumennya misalnya dokumen kertasnya kecil gitu ya. Ini saya simulasikan pakai RedTap, ini saya perpendek. Oh sorry, harus diblok dulu. Ini. Nah ini kalau sudah terlanjur gini nggak bisa di-undo ya, kalau di-undo kan hilang semua nanti. Nah itu ya. Maka ini terpaksa harus di ini. Bisa ini. Jadi kalau dia yang auto format, auto correct atau auto format gitu ya, dia pasti akan ada, nah ini. Nah itu auto correct option, pasti ada seperti ini. Nah ini. Kita bisa milih mau dikembalikan sekali ini atau selalu. Jadi kalau sosial nggak pernah boleh diganti menjadi sosial, nggak boleh. Itu terserah. Kalau saya sih yang ini aja. Oke. Ini saya blok, kemudian saya kecilkan. Nah, misalnya seperti ini misalnya ya. Kan kalau gini jelek. Ya, ini ada di sini, ini di sini. Nah, dibandingkan, oh nanti ya, nanti aja. Ini bisa, jadi konsepnya numbering itu sebenarnya memanfaatkan indentasi numbering itu. Yaitu, tapi dengan catatan ini harus tab, nggak boleh spasi. Bisa tab. Lupa kok segitu, nggak apa-apa. Nanti bisa kita ini. Tab. Nah, tapi tahu kan kenapa kok sejauh itu? Ya, karena ini itu ya, kembali di video yang kedua ya tentang tabulasi indentasi. Nah, dia kan otomatis kalau di tab akan pindah ke sini dia. Gitu. Oh. Ini video yang sebelumnya. Belum saya ganti. Nah, ini ya, saya ganti di left tab. Oke, sekarang ini saya blok, kemudian saya, nah misalnya posisinya segini. Nah, itu ya. Nah, udah, saya yakin pasti bisa mengira ya, mengetahui jawabannya gimana supaya ini beradab, hikmat, permusyawaratan, rakyat, itu lurus ini. Nah, lurus dengan ini. Ya, logikanya adalah, ini video yang kedua, video indentasi tabulasi. Ini kan baris pertama. Mulai dari tepi. Ini adalah baris kedua. Saya kepengennya baris keduanya tuh menjorok ke dalam. Ini pun sama, yang sila keempat. Baris pertamanya ini dari tepi. Tapi mulai baris kedua dan seterusnya, itu saya kepengen menjorok ke dalam. Maka menggunakan hanging indent. Ya. Oke, ini hanging indentnya saya tarik ke dalam. Udah, ini. Gitu. Maka nanti waktu kita membuat ini menggunakan numbering ini pun yang otomatis ini, hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Ya, nanti bisa kita bandingkan. Oke ya, baik ini tapi sekali lagi versi manual. Artinya apa? Rapi memang, tetapi kalau ini saya sisipkan satu, misal ya, ini tidak bermaksud menodai Pancasila, enggak ya, hanya contoh saja. Nah, saya tambahkan misalnya di sini kelewatan. Oh, atau gini aja wis. Nah, gini ya. Saya takut nanti menyinggung. Nah, sila ketiganya lupa. Ini misalnya tadi 3 gini ya. 3. Ini benar 3, ini 4. Nah, ketukar salah ngetik. Urutan silanya benar tapi isinya keliru. Nah,
Sini kan jadi 3. 3 tadi itu saya tap Persatuan Indonesia. Nah, otomatis ini harus kita ganti. Nah, tetap manual gitu ya, tetap manual. 4 ini 5. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan kalau menggunakan numbering yang ini, yang memang disediakan oleh Microsoft Office ini. Oh, saya taruh di bawahnya sini aja. Nah, saya pakai, ini ada banyak pilihan sebenarnya, mau 1, 2, 3, mau ABC, sama saja. Dan itu juga sama. Misalnya nih saya mau ganti, ini misalnya ini contoh lain, mau saya ganti bukan pakai 1, 2, 3 tapi pakai ABCD. Nah, ini kan harus ganti manual satu-satu. A, B, dan seterusnya. Harus manual. Tetapi kalau menggunakan menggunakan numbering, bisa nanti otomatis sekaligus berubah. Nanti saya tunjukkan. Ini saya pakai yang 1 dulu. Atau pakai yang A dulu ya, pakai yang salah dulu. Nah, kan sama persis kan barusan? Sorry, saya undo lagi. Ini ya, begitu saya pilih numbering, saya pakai A ini. Nah, dia otomatis langsung akan seperti ini. Nah, otomatis dia hangingnya akan ke dalam. Itu. Ketuhanan yang Nah, otomatis dia kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini misalnya lupa terus langsung tadi kerakyatan yang permusyawaratan perwakilan. Nah, itu balik lagi ya, saya undo. Nah, loh, kok sudah keadilan sosial kok tapi masih keempat? Nah, ada yang kelewat ya. Maka di sini bisa kita langsung, ini kelewat ini. Sisipkan di sini. Nah. Oke, ini sama sebentar saya sempitkan dulu ini supaya sama. Kebabas di pimpinan. Oke ya, sudah sama. Nah, ini mau saya ganti loh. Masuk Pancasila pakai ABCD kan pakai 1, 2, 3 gitu. Nah, maka ini tinggal kita ganti 1, 2, 3 ini. Tek, udah berubah semua langsung. Itu. Jadi satu dia bisa otomatis ya kan. Kita nggak perlu ngetik manual terutama kalau ini perlu menyisipkan gitu ya, nggak perlu manual. Terus yang berikutnya kita bisa langsung otomatis mengubah gitu tanpa harus mengubah satu-satu. Ya bisa dibayangin aja kalau ini hal lain ya bukan Pancasila tapi nomor apa gitu, nomor urut ratusan gitu ya, manual ternyata disuruh pakai bentuk nomor yang lain. Wah, ya bisa keriting tangan nanti ya. Oke, itu yang pertama numbering. Jadi ini masih numbering ya, yang bulat belum kita bahas. Ada urutannya di sini, ada urutan. Mungkin kita ke bulat dulu, sebenarnya ada perbandingan. Bulat sama, nanti di sini kita bisa buat manual bisa. Jadi mau pakai tanda strip, pakai tanda mungkin sama dengan, atau lain-lain mau pakai yang ada di simbol. Nah, di sini ada insert kemudian simbol. Nah, ini kita bisa ada banyak simbol sama pakai tanda smiley ini misalnya. Nah, sebagai poin-poin bisa. Tapi ya ini manual gitu ya, manual. Nah, kalau yang disediakan oleh Microsoft Office ini, dia sama otomatis. Cuman bedanya kan jelas, kalau numbering itu ada urutan. Ya ada urutan 1, 2, 3. Tapi kalau bullet nggak ada urutan. Mau nomor 1, nomor 3, nomor 10, nomor 1000, ya simbolnya sama semua gitu ya. Kalau ini kan jelas beda. 1 tuh gini, 3 tuh gini kan ada urutan beda. Oke. Nah, kalau bulat kita coba di sini saya pakai yang tanda ini aja, tanda centang. Nah, sama ya, dia main hanging, dia main indentasi yang hanging di sini.
Oke, di sini sama saya buat misalnya itu nasi goreng martabak. Ini dia otomatis anu ya, apa awal kalimatnya huruf kapital seperti sentence case kemarin itu ya. Kalau nggak kepingin ya nggak apa-apa, tinggal di manual aja, apa tinggal diganti huruf kapital aja, kapital, ganti huruf kecil aja. Nah itu ya. Sama nih misalnya ini kelewatan nasi padang, oh kelewat di sini ada mie ayam, ini sama. Ini kalau bulat ya. Lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Maksud saya lebih simpel itu ya karena sama terus simbolnya, nggak ada pengaturan mau dimulai dari nomor berapa, mau apa, menggunakan, oh kalau macam-macam simbolnya sama ya, ada macam-macam ya, ada centang, ada kotak, ada bulat. Kalau numbering kan ada angka, ada huruf. Angka pun juga ada angka biasa, ada angka Romawi. Angka Romawi pun ada angka Romawi kecil, ada Romawi besar gitu ya, macam-macam. Macamnya sama, ada beberapa. Oke, kemudian apa kalau yang bulat saya kira tidak terlalu banyak yang bisa saya jelaskan, gitu ya. Define new number, define new. Nah ini kita bisa membuat tadi itu. Mau membuat bulat, saya suka tadi karakter smiley. Wah, saya suka karakter smiley. Nah ini mau saya jadikan bulat. Oke, nah ini oke. Nah jadi sudah, gitu ya. Jadi kita bisa define new format untuk bulat, membuat bulat apa, membuat apa gambar bulat yang baru, yang tidak tersedia di daftar sebelumnya ini. Define new bullet, ya, define new bullet. Atau mau dari gambar gitu ya, cuma gambar saya belum pernah coba sih. Oh harus ini harus online. Oke, ini ya. Simbol-simbol banyak sekali di sini. Itu. Oke, itu dia untuk mengenai simbol, ya, mengenai simbol. Saya kira itu. Kemudian kita kembali ke numbering. Numbering tadi ada beberapa sih yang ini yang bisa saya sampaikan. Saya pakai yang ini aja ya. Ini saya hapus dulu. Oke, sudah kembali. Nah, ini bisa sih kayaknya, coba ya. Ini kan manual tadi ya. Ketikan manual, saya akan ubah. Nah, saya ubah jadi, nah itu. Ini juga dulu saya nggak sengaja nemunya ini. Jadi saya sudah apa, ketik manual, loh kok manual ya? Saya mau ganti numbering, saya buat numbering. Ternyata angkanya terpakai gitu. Jadi nggak perlu menghapus satu persatu, itu bisa seperti ini. Oke, nah yang mau saya contohkan itu adalah ini misalnya. Oh, anu aja, sorry. Wah, jadi nggak ini ya. Saya pakai yang di ini aja, di apa? Makalah, contoh makalah aja, nanti ada kaitannya. Di sini misalnya latar belakang masalah, itu ya. Terus ini misalnya rumusan masalah, tujuan pembahasan, misalnya penelitian. Terus misalnya ada lagi misalnya, hanya misal aja. Terus misalnya di sini tujuan, nah ini untuk mecah ya. Jadi kalau ini sudah saya gini kan, ini ternyata nggak nyambung, apa mau saya pecah, mau saya cut gitu ya. Saya enter kan, nah dia kan masih ada numberingnya sekali. Bisa di backspace itu, atau bisa juga di enter lagi. Nah itu untuk ngecut ya, memberi jarak. Tetapi masih nyambung. Taunya dari mana? Gini. Kalau saya klik numbering ini, nah saya klik salah satu number, saya klik salah satu nomor, bisa dilihat yang terblok tuh yang mana. Nah ini kelihatan yang terblok tuh semuanya ini. Ya ini terblok, ini terblok. Artinya ini satu penomoran, nyambung. Ini nyambung semua. Terus gimana kalau saya kepingin supaya pecah, supaya benar-benar cut, nggak ada hubungan, nggak nyambung dengan yang di atasnya? Gampang, ini tinggal di ini ya, yang nomor 4 ini ingin saya reset jadi nomor 1 misalnya. Tinggal saya klik kanan,
restart at 1. Nah, ini. Nah, gitu. Ini nggak tahu, ini saya sering ngalamin gini. Jadi kalau saya restart dia langsung formatnya indennya langsung maju gitu ya. Nggak masalah, bisa di manual gini, atau kalau kepengen yakin supaya sama dengan bawahnya pakai format painter kemarin tuh ya. Ini saya tiru yang nomor 2 ini, saya format painter, saya kasih yang ke atas. Nah, tuh, itu bisa. Udah, ini saya klik ini ya, dia nggak akan nyambung ya, dia akan terpisah. Gitu. Itu kalau kita pengen mecah gitu ya. Pengen mecah. Mau apa namanya? Yang kedua, yang berikutnya mau mengubah, mau dari urutan keberapa. Jadi 1, 2, 3 misalnya ini. Ini mau saya ubah, ini bukan dari urutan pertama, tapi urutan kelima misalnya ya, asal aja kelima gitu. Itu kita bisa menggunakan ini, set numbering value. Lewat sini bisa klik kanan kemudian set numbering value, atau lewat ini di menu numbering di atas ini sama ada juga itu set numbering value. Nah, ini mau dimulai dari keberapa, misalnya dari kelima, atau diketik juga bisa, ketik, kalau usah pakai panah juga bisa, sama saja gitu ya. Nah ini kan sama, tahu-tahu maju sendiri. Ini saya kembalikan. Nah, itu oke. Kemudian dia untuk mengubah mulai dari urutan keberapa seperti itu, jadi bisa lewat sini bisa, atau di klik kanan juga bisa ya, di klik kanan juga bisa. Saya ini set numbering value, saya mau dari urutan ketiga misalnya. Nah, itu kalau saya undo, balik. Kalau saya undo nggak bisa, harus diperbaiki sendiri. Oke ya, kurang lebih itu. Terus kemudian kalau saya mau membuat membuat beberapa digit juga bisa. Ini kan baru 1 digit. Nah, ini saya restart dari 1 lagi. Set numbering value mulai dari urutan 1. Oke. Ini dulu terus. Oke. Continue numbering. Nah, continue numbering. Supaya nyambung lagi. Ini tinggal saya ini juga. Nah, itu bisa. Nah, ini juga nanti sebentar ini dulu. Kalau kita mau yang beberapa digit tadi, beberapa digit, lewat sini klik di numberingnya ini, kemudian ke sini tadi menu numbering yang di atas. Nah, ini kebetulan sudah ada karena sudah sempat saya pakai ya. Tapi kalau belum pernah maka nggak akan muncul di sini. Itu kita bisa menggunakan ini, define new number format. Ini mirip seperti tadi, define new bullet. Ini, define new bullet. Ini define new number format, sama membuat format baru, tapi ini tentang numbering. Kita klik. Nah, ini. Di sini bisa kita ubah juga lewat sini, mau numbering yang seperti apa, angka biasa, huruf, Romawi, dan seterusnya bisa ada di sini. Define new number format. Nah, di sini kita bisa menambahi 1 titik. Nah, gitu ya. Titiknya saya hapus yang belakang. Oke. 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Kalau ini penomor yang 3 digit sama, tinggal tambah 1.2 misalnya. Nah, seperti itu. Muncul di previewnya ini. Itu ya. Hati-hati, ini yang tandanya yang angkanya abu-abu ini artinya yang nanti akan berubah urut, terus gitu ya. Maka kalau ini salah posisi ya akan salah nanti. 1.2.1.1 misalnya. Nah, ini jadinya kayak gini di preview ini. Tengah yang akan berjalan. Nah, itu. Dan ini kan saya buat yang contoh 2 digit saja, 2 digit. Tapi 3 digit pun bisa ya, 3 digit bisa. Oke, ini saya klik oke. Ya, biarkan. Ini pengaruhnya ini sih, nanti penulisannya kalau
Kalau dia kayaknya lebih rapi kalau right. Nah, ini ya. Tapi dia nanti, nah jadi akan terlalu ke kiri nanti. Tuh. Kita pakai yang biasa aja. Yang left saja. Oke. Nanti kita tinggal ngaturnya di sini. Nah, main hanging indent ini. Kalau wah ini terlalu mepet mau di kesini kan silakan tinggal diatur gitu ya. Oke, terus kemudian ini ya, jadi untuk mengubah numbering yang beberapa digit seperti ini. Kemudian terus misalnya mau ini yang tadi mau saya katakan. Ini saya hapus dulu misalnya. Nah, di sini kita ngetik latar ini kita pura-pura buat karya tulis beneran gitu ya. Saya contoh ini aja. Ini yang saya contoh kata pengantar, nggak nyambung tapi hanya contoh aja ya. Nah, misalnya gini. Nah, terus sudah bla 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 udah selesai. Nah, di sini saya mau lanjut yang 1.2. Aduh, gimana ya? Nah, caranya tadi tuh tinggal pakai format painter. Saya klik di sini. Ini ya, saya klik di sini di numberingnya ini yang sudah jadi. Pokok dengan catatan ini sudah numbering. Ini sudah numbering yang asli, bukan yang abal-abal, bukan yang manual. Ini saya klik format painter. Udah, saya klik ke sini. Gitu. Udah tinggal lanjut di sini. Rumusan masalah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bisa lanjut untuk meneruskan bab, walaupun di sini sudah ada jedahnya, sudah ada isinya, bisa menggunakan format painter tadi. Jadi numbering juga akan bisa ngefek dengan format painter, akan berakibat nanti melanjutkan numberingnya. Jadi akan terus berlanjut, bukan mulai dari satu tapi akan berlanjut. Nah, kalau kepengen mulai dari satu ya tadi itu tinggal diklik kanan, kemudian restart at 1. Ini bisa, atau lewat yang tadi itu. Klik ini, kemudian pilih yang set numbering value. Nah, ini ya, set numbering value. 1. Nah, jadi 1 lagi. Tuh, atau tadi kan bisa juga lewat sini ya, klik kanan. Nah, ini ya, set numbering value lewat sini juga bisa. Sama saja. Nah, itu. Oke, saya kira itu ya untuk bullet and numbering. Ya, ini sudah tersampaikan semua. Saya kira ini untuk sementara ini untuk numbering. Jadi memang sangat direkomendasikan sih. Kalau saya pribadi sangat merekomendasikan menggunakan numbering. Jadi satu tadi itu otomatis ya, otomatis. Jadi kalau pas tiba-tiba, apalagi ini kalau misalnya kita membuat, pengalaman saya sih membuat soal ada banyak gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba terus aduh ada yang kelupaan mau saya sisipin, nah mau saya sisipin satu soal lagi di bagian tengah, udah aman, nggak perlu bingung harus mengubah yang di bawah-bawah. Kalau sampai ada yang kelupaan, wah nanti bisa nggak sinkron. Jumlah soal ada 40, tapi di situ ada 41 misalnya, atau ada 39 nggak selisih 1, padahal bener gitu ya. Atau kelebihan gitu ya kan, kelebihan. Maka sangat direkomendasikan menggunakan numbering, jadi otomatis tidak perlu manual ketik satu-satu. Itu baik itu bullet maupun itu untuk numbering gitu ya, lewat sini. Oke ya, saya kira itu untuk pembahasan kita di video ini mengenai bullet and numbering. Kalau ada masukan segala macam silakan bisa sampaikan di kolom komentar. Oke ya, terima kasih, semoga bisa membantu apapun yang kita kerjakan. Terima kasih, selamat
Selamat lagi, sampai jumpa lagi.